Ya, begini ya, memang tradisi kutu loncat ya itu sesuatu yang kadangkala dianggap wajar dalam politik di Indonesia yang relatif nir ideologis. Tetapi kepatutan dan etika politik sebaiknya dikedepankan, dan saya kira Mas Gibran tidak keberatan kalau misalnya ada rencana untuk pindah partai. Beliau tidak akan segan untuk meminta izin ya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, pertanyaannya, Ibu Mega dan elit PD Perjuangan bersedia atau tidak untuk menemui Mas Gibran kalau misalnya niat untuk pindah partai itu akan disampaikan. Nah, ini lagi-lagi it takes two to tango ya. Untuk nari dansa atau tango itu butuh dua orang. Kalau cuma salah satunya yang punya itikat baik ya sulit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya kira begini, Kevin Egan ya. Saya terus terang masih belum yakin ya, Mas Gibran akhirnya menempuh jalan ke sana, meskipun indikasinya atau tondo-tondonya makin kentara. Karena terus terang banyak hal yang harus dipikirkan secara matang, termasuk kaitannya dengan PD Perjuangan. PD Perjuangan pada titik tertentu itu seringkali pakai pendekatan etis dan aturan partai lebih strict ketimbang urusan mendompleng sama capres-cawapres yang menang. Dan itu pernah mereka tunjukkan dalam kasus pilkada di Kalimantan. Saat itu ada kadernya yang maju melalui partai lain, kemudian dipecat, padahal kader tersebut akhirnya menang. Mereka nggak terlalu peduli soal itu. Karena aturan partai harus ditegakkan. Dan ini memang agak berbeda dengan Golkar. Golkar kan seringkali istilahnya main dua kaki ya. 2004 Golkar secara resmi mengusung Pak Wiranto, Solahuddin Wahid sebagai capres-cawapres, tetapi mereka menitipkan namanya Yusuf Kala bersama Pak SBY yang diusung oleh PBB dan Partai Demokrat. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Di 2014 skenario yang sama terulang dengan aktor yang sama pula, yaitu Pak JK. Beliau mendukung Pak Jokowi yang diusung oleh PD Perjuangan, sementara Partai Golkar itu secara resmi di bawah Abu Rizal Bakri mendukung Pak Prabowo Hatta Rajasa. Tetapi strategi ini berbuah manis. Siapapun yang menang, Golkar ikut bagian. Nah, tetapi cara semacam ini agak kurang lazim di PD Perjuangan. Jadi sepertinya kalau misalnya ada usaha untuk win-win, Ganjar, Mahfud MD diusung oleh PD Perjuangan, dan misalnya ya asumsi bahwa Mas Gibran dipersilahkan maju dengan tetap memakai baju ya, PD Perjuangan, dan kalau misalnya Pak Prabowo Gibran menang, PD Perjuangan bisa mengklaim bagian dari kemenangan, itu sepertinya agak kurang lazim di PD Perjuangan. Nah, saya tidak tahu apakah itu akan dilazimkan dalam konteks 2024, tetapi rekam jejak atau pengalaman sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mas Burhan, dari surat tugas yang beredar di media massa dan media sosial bahwa Gibran Rakabuming Raka ini ditunjuk menjadi salah satu juru kampanye dari Ganjar dan Mahfud. Tidakkah ini menjadi sinyal sebetulnya bahwa PDIP tidak menyetujui apabila kemudian Gibran nyebrang begitu ke Partai Golkar, lalu kemudian dicalonkan oleh partai lain menjadi calon wakil presiden, Mas Burhan? Pertanyaan Kevin Egan ini tajam ya, tanpa melukai. Jadi gini, memang itu luar biasa ya kalau kita menyaksikan pemimpin politik yang punya latar belakang Jawa dalam memainkan bidak caturnya, itu selalu digunakan namanya politik pasemon. Jadi politik pasemon itu pakai simbol, pakai kode, sesuatu yang tidak dikatakan secara verbal. Karena dalam politik seringkali yang punya makna adalah sesuatu yang tidak dikatakan, dibanding dikatakan. Nah, Ibu Mega, Mas Hasto, kemudian Pak Jokowi, itu adalah Pak Prabowo juga, meskipun dalam kadar tertentu mungkin Pak Jokowi dan Ibu Mega lebih kelihatan Jawanya, itu memainkan politik simbolnya, politik pasemonnya itu dengan high context yang tidak mudah dipahami orang, tapi kena ya. Memang adu kuatnya itu butuh kesabaran. Jadi sepertinya PD Perjuangan, Kevin, itu tidak mau
dianggap oleh publik mengeluarkan Gibran. Meskipun kalau kita lihat ada banyak semacam bahan yang lebih daripada cukup ya untuk memberi sanksi yang keras kepada Gibran. Ya. Misalnya Pak Murad ya, Gubernur Maluku itu kan dipecat gara-gara istrinya masuk melalui calegpan. Ya, nah, ya. untuk khusus Mas Gibran itu lebih halus mainnya. Ya, dia tidak mau mengeluarkan, tetapi Mas Gibran juga diekskomunikasi. Sempat diundang, tetapi nggak jadi undangannya untuk ketemu. Jadi ini adu kuat, ini politik pasemon ala Jawa yang buat kita itu tidak bisa dengan mudah membacanya, apalagi yang tidak punya latar belakang Jawa. Nah, pertanyaannya sampai kapan adu kuat ini? Karena kalau Mas Gibran mengeluarkan diri sendiri, itu stempel pengkhianat langsung dikeluarkan dari PDI Perjuangan kepada Gibran. Tetapi kalau misalnya Gibran menunggu untuk dikeluarkan, sepertinya tidak akan PDI Perjuangan melakukan itu. Jadi sekarang mulai dicicil strategi PDI Perjuangan, sebelum Mas Gibran datang ke acara Rapimnas Golkar, dikeluarkan tuh SK Mas Gibran bagian dari Julkam, Pak Ganjar dan Mahfud MD. Jadi nanti kira-kira framingnya adalah udah dikasih tugas oleh partai, kok masih main-main di luar sana. Nah itu yang kira-kira pesan yang ingin dikirimkan oleh PDI Perjuangan dengan mengeluarkan atau menyebar SK Julkamnas Gibran buat Mas Ganjar Mahfud. Ya, memang tradisi kutu loncat yaitu sesuatu yang kadang-kala dianggap wajar dalam politik di Indonesia yang relatif dan ideologis. Tetapi kepatutan dan etika politik sebaiknya dikedepankan, dan saya kira Mas Gibran tidak keberatan kalau misalnya ada rencana untuk pindah partai, beliau tidak akan segan untuk meminta izin ya kepada Ibu Megawati. Pertanyaannya, Ibu Mega dan elit perjuangan bersedia atau tidak untuk menemui Mas Gibran kalau misalnya niat untuk pindah partai itu akan disampaikan? Oke, Pak Habib, Partai Gerindra tidak khawatirkah dengan mencalonkan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto ini akan merusak hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra? Ya, hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra adalah hubungan panjang yang sangat baik, walaupun ada pasang dan ada surut ya. Ya. Kami tentunya itikat baik kami selalu menjaga hubungan baik tersebut. Tetapi apabila memang ada aspirasi masyarakat yang begitu besar, ya, lalu juga masing-masing partai politik pengusung Pak Prabowo mendukung misalnya Mas Gibran, ya tentu kami sambil terus berupaya menjaga hubungan baik, tidak akan menafikan aspirasi tersebut. Partai Gerindra ya juga independen, partai yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusannya sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.